Selamat siang, bertemu kembali bersama kami di Ilasal, program yang kami dedikasikan bagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia bersama saya Ferry Junandar. Pemirsa, saat ini komunikasi memegang peran penting dalam berbagai sektor. Namun kendala alam dan geografi membuat komunikasi tidak maksimal karena terbatasnya daya pancar sinyal radio. Namun sistem komunikasi berbasis satelit kini mampu mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di sebelah saya kini sudah hadir ada Mbak Dian Setiawahyuni, Business Development Manager PT SOG, dan juga ada Mas Bambang Hamid, jurnalis Metro TV yang akrab dikenal dengan Mas Abeng. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang Mas Ferly. Mas Abeng. Selamat siang. Senyum dikit. Ya. Oke, kita ke Mas Abeng dulu. Ini kan berkaitan bahwa Metro TV ini sudah melakukan live streaming pendakian puncak Gunung Karsten Elbrus Kilimanjaro untuk Seven Summit ya. Dan ini berkaitan juga topik kita kali ini adalah solusi komunikasi berbasis satelit. Nah, bagaimana nih sebagai pihak yang sudah melakukan live streaming diberikan solusi seperti itu nih Mas? Iya, saat Metro TV memutuskan untuk ikut dan meliput kegiatan Seven Summit ya. Saya terbentur pada beberapa kendala. Baik. Satu, lokasi gunung-gunung ini banyak yang di daerah terpencil. Iya. Tidak ada sinyal telepon, jauh dari infrastruktur ya, jalan juga nggak ada. In the middle of nowhere lah. Iya, in the middle of nowhere. Sehingga sementara ada tuntutan lain adalah karena saya sebagai jurnalis ikut, Betul. kami ingin memberikan laporan secepatnya karena ini juga menyangkut kompetisi media. Jadi Betul sekali. disitulah saya mulai berpikir untuk mencari alternatif lain gimana caranya untuk berkomunikasi maupun mengirimkan gambar ke kantor. Tanpa harus kendala teknis atau teknologi begitu ya? Betul. Nah, jadi kita cari karena untuk video itu kan memang membutuhkan jalur yang cukup lebar lah. Betul, betul. Sehingga saya sejak saat itu saya mulai mencari sehingga akhirnya kami menggunakan alat-alat teknologi yang berbasis satelit ini. Dan ternyata dengan alat itu saya berhasil tidak hanya memberikan laporan audio tapi juga bisa mengirimkan gambar-gambar video. Berarti sukses Secara lah live, gitu ya, iya. secara live begitu ya, live Betul, streaming Pak. ya, luar biasa sekali ya. Oke, baik, ini di hadapan kita ini ada beberapa alat nih, boleh diceritakan ini berarti yang sudah dibawa tempo hari gitu ya untuk bisa melakukan live streaming ya. Jadi waktu kita pergi ke Karten saya membawa beberapa perangkat dari yang seperti ini, Ya, betul. yang di depan kita ini untuk komunikasi. Kemudian alat ini kita gunakan untuk koneksi internet, sehingga saya dari Basecamp bisa bikin naskah segala macam dan dikirim internet melalui satelit. Melalui satelit ya. Kemudian untuk pengiriman video kita alat ini ditambah satu lagi antena, antena di luar. Kita kirimkan gambarnya. Oke. Nah, ada satu lagi alat ini. Baik, ini belum kita pakai. Baik, ini satu-satu dulu nih. Tadi kan disebutkan ada istilahnya telepon begitu ya? Ya, ini Boleh handsetnya. diperlihatkan Telepon kepada kamera satelit lah. XT, Pak. Ya. Yang ini. Ini bukan kita pakai, yang tadi dibanting-banting itu ya? Yang Ya, ini betul. ya. Saya pilih yang ini karena memang kondisinya kan saya harus naik gunung, yang saya kondisinya barangkali tidak bisa terlalu terlalu peduli dengan alat, kadang-kadang kondisinya saya harus masuk ransel. Betul. Dia harus mengikuti kita istilahnya ya, jangan mudah rusak istilahnya ya. Terus apalagi nih? Ini ada apa istilahnya nih? Kok kayak Broadband satelit Broadband IT itu satelit ya? Raya, Pak. Oh, Iya. oke. Jadi ini untuk pengiriman video secara live tempo hari ya Pak Bambang ya. Waktu tempo hari Bapak- pakai ini juga ya? Iya, di Papua ya Pak, untuk di oke. Pegunungan Kartens. Seberapa jauh menolongnya nih, Mas Abeng? Kalau di Kartens Piramid waktu itu kita melalui Tembagapura ya. Di Tembagapura masih ada sinyal GSM, tapi lewat Tembagapura udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Jadi Tidak ada jaringan sama sekali. dari titik itulah saya pasang ini di Basecamp. Saya mulai kirim gambar tiap hari sehingga apa yang terjadi misalnya saya sampai puncak siang ini ada beberapa yang memungkinkan saya bisa live, kalau nggak bisa saya akan kirim malamnya, harinya saya kirim. Oke, Mas, saya pengen tahu nih tools atau juga peralatan apa aja sih yang dibawa nih? Tadi kan ada modem satelit pertama. Itu tugasnya adalah untuk mengenkripsi enkripsi data. semua ya, data ya. Enkripsi data, kemudian mengirimkan melalui antenanya. Oke, terus kemudian si telepon ini untuk? Ya, ini saya biasanya gunakan untuk komunikasi dengan studio sini. Itu sinyal oke ya? Sinyal oke. Saya pakai ini Tanpa tidak ada hanya di hambatan, Kartens, jadi saya ke Kilimanjaro, ke Tanzania, terus kemudian
mendaki Gunung Elbrus. Elbrus juga. Di Itu naik juga tuh. Rusia. Iya. Waktu tsunami tempo hari ya Pak ya. Ya, yang di itu, Jepang ya, juga. Waktu Jepang juga ya. kita Waduh, kirimkan. luar Kemudian biasa di sekali. Libya saat Libya juga. ada, Ini berarti banyak sekali ini ya? memang bisa dibilang komunikasi ini menjadi solusi untuk tetap berkomunikasi tanpa ada hambatan, Dan kondisi apapun tanpa begitu ya? tebusan, Oke, betul baik. sekali. Terima kasih. Baik, nih, lanjut lagi. Apalagi? Kan tadi sudah ada modem satelit, terus ada telepon. Berarti Iya. laptop perlu dong? Oh iya, jadi memang untuk sarana kita sebelum mengirimkan gambar, biasanya gambar kita edit dulu. Betul. Atau dari kamera, biasanya kita masukkan ke laptop, dari laptop baru masuk ke modem ini. Betul. Untuk dikirimkan. Oke, berarti selain dengan teknologi yang tinggi, kalau saya bilang ini canggih begitu ya, berarti bentuknya compact. Saya pikir yang pakai SNG apa mobil pakai pancar segala macam nggak bisa dong naik gunung kan? Memang kita punya perangkat siaran langsung yang pakai mobil SNG, tapi itu kan sangat besar sekali. Betul. Sehingga beratnya itu kalau kita biasa kalau event besar yang masih infrastruktur jalan masih ada, kita kirimkan alat itu. Baik. Itu beratnya kan 500 kilo ya. Ya, tentunya dengan listrik juga yang Bener. cukup besar ya Nah, ini listrik konsumsinya nih, ya Pak ya. betul. Kami ada solusi dengan solar panelnya Pak. Oke. Yang- Nah, ya. saya tanya dulu nih ke Mas Abeng nih. Tadi kan ada solar panel istilahnya. Ya. Itu berarti menggunakan tenaga matahari begitu? Betul. Jadi waktu di Kartens Nah, saya itu gimana belum menggunakan solar panel karena Baik. saya masih bisa membawa genset. Bawa Genset yang genset? mini genset. Tapi berat juga ya? Ya, tapi pada saat ekspedisi Iya, yang di terakhir yang ke Denali, ke McKinley, itu mulai menggunakan solar panel di situ. Oke. Nah, sejauh itu seberapa besar menolongnya? Ya, sangat menolong. menolong berarti Ya, kan? karena memang pertama bukan hanya sulit membawanya karena besar, bahan bakar sulit dan dilarang. Hah? Kok? Dilarang. Untuk beberapa kayak Denali itu masuk kawasan taman nasional, dia nggak boleh ada sesuatu pun yang bisa mencemar lingkungan. Karena kalau Ya. kita pakai genset berarti itu kan kita bawa Bahan bakar segala dan itu macam ya. bawa tidak hanya Polusi bising, ya? Ya. bising dan ini polusi udara. Jadi dilarang. Jadi memang solar panel satu-satunya alternatif yang Oke, terus bagaimana kalau bergantung solar panel terdengar seperti mengandalkan matahari begitu. Kalau sekarang cuaca tidak mengizinkan, tidak ada matahari gimana? Jadi tuh? memang tempo hari itu. Iya, kita menggunakan beberapa. Jadi solar panel itu kita lakukan untuk menangkap sinar matahari pada saat cerah. Ya. Itu kita simpan energinya dalam baterai. Kita bawa baterai kering untuk menyimpan energinya. Jadi sesudah itu kita bisa melakukan charging pada malam hari dengan baterai kering. Istilah handphone itu dicas gitu ya? Iya. Oh. Mungkin kalau tadi pertanyaannya Mas Mas Ferli. Ferli, selain dengan tenaga surya, kami juga bisa dengan dicas ke mobil Mas. Oh, ke mobil ya? Iya, untuk solar panelnya. Oh, menarik Jadi ya. cukup Jadi fleksibel ya, cukup fleksibel sekali sumber untuk energinya ya. betul. Oke, baik. Ke Mas Abeng nih, Mas Abeng, apa kesulitannya ketika di sana? Ketika meskipun kita sudah membawa peralatan yang cukup mumpuni begitu ya, terus tapi tetap mungkin ada kendala. Terus apa solusi yang sudah dihadirkan di sana? Iya, jadi memang kendalanya Pak, kalau untuk kegiatan yang pendakian tempo hari gunung ya, betul. kesulitannya kadang-kadang kita berada di lembah di mana di kiri kanan kita dinding yang tinggi, sementara kita kan perlu pointing nih. Benar. Pointing antena ini kan harus diarahkan Oh, tetap harus diarahkan juga ke ya? satelit Oh, ya. oke. Nah, itu terpaksa saya harus cari lokasi yang lebih tinggi atau saya cari celah yang memungkinkan di lembah. Itu baru kita bisa pointing dengan baik untuk mendapat sinyalnya. Kalau pointing itu berarti manual kita arahkan gitu? Iya. Ada kayak ada istilah sistem koordinat atau apa gitu? Kalau yang model ini kita manual. Jadi Ini kita, manual, ya? kita harus tahu posisi satelit. Kalau saya di Papua, posisi satelitnya di mana? Itu informasinya kita harus tahu dulu sehingga apakah ke arah timur Baik. atau karena kita di Katulistiwa tinggal pilihannya timur ke barat atau pas di atas kalau satelitnya pas di atas kita. Itu pilihannya. Kalau kita di belahan bumi utara ya kita harus pointingnya agak ke selatan karena posisi satelit itu selalu di Katulistiwa. Oke. Nah, itu yang ini. Tapi kalau ekspedisi kita berikutnya Baik. yang Eurasia. Ini katanya ada baru lagi nih Eurasia. Iya, nih. iya. Boleh cerita Agustus sedikit? nanti. Ya, Agustus nanti. Nah itu apa? Akan Seperti apa ada misinya? ekspedisi menyusuri jalur sutra. Metro TV juga akan Silk ikut. Road ya? Iya. Woy, terus? Akan mengikuti ekspedisi itu dan mencoba mengirimkan berita. Nah, kita menggunakan antena yang jenis ini. Yang ini tidak perlu pointing lagi karena Yang ini ya? sudah auto tracking dia. Oke, Ini luar khusus biasa untuk sekali. kondisi bergerak. Oke, nah Ya. terus kemudian mungkin ada disampaikan komentar nanti dulu. Ini untuk Mbak Dia nanti dulu ya, karena ini luar biasa sekali nih pengalaman yang ada dilakukan oleh teman-teman ini. Terus kemudian setelah semua teknologi sudah mendukung, hasilnya seperti apa? Memang kalau dibandingkan dengan SNG itu jauh lebih bagus. Iya, iya. Ini menurun sedikit.
tapi masih lebih enak, gambarnya smooth, tidak patah-patah gitu ya. Oh, oke. Walaupun memang kualitasnya di bawah kalau di bawah SNY, tapi kita dalam posisi tidak ada pilihan lain. Karena ini memang dibikin untuk di tempat di mana infrastrukturnya kita nggak punya pilihan lain. Sama sekali ya. Tapi buat saya bisa live dari puncak gunung. Itu luar biasa ya. Itu udah sebuah prestasi tersendiri. Ya. Gitu. Dengan kata lain puas sekali begitu ya. Oh ya, ya saya senang lah dengan ada teknologi ini memungkinkan kita Iya. untuk lebih cepat mengirimkan gambar. Oke, total berarti kalau sekarang hanya untuk peralatan solusi satelit ini ada berapa kilo nih Mas? Saya pernah menghitung sebenarnya karena memang kalau naik gunung kita Berapa angkanya Mas? Ini kita akan 12 kilo. 12 kilo. Oke, baik Mas. Mas ini karena pemirsa ini Mas ini ada panggilan tugas akan pamit dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya Mas ya. Ini salah satu bidang dari Ilasal juga ya Mas. Sampai ketemu lagi ya Mas ya. Terima Dan kasih. juga Mbak Dian kita akan break sejenak dan pemirsa kita akan break sejenak. Kita akan kembali bersama berikut tetap bersama kami di Ilasal. Jangan kemana-mana.